Di sebuah desa kecil yang terpencil, hiduplah seorang wanita muda bernama Siti. Usianya baru menginjak 23 tahun, namun beban hidup yang ia pikul membuatnya tampak lebih tua dari usianya. Matahari terbit pagi itu tak lagi menghadirkan semangat yang sama di dalam dirinya. Desa tempat ia dilahirkan, yang dulunya memberikan kenyamanan, kini terasa menyesakkan. Keterbatasan ekonomi memaksa Siti untuk mengambil keputusan berat. Ia akan meninggalkan tanah kelahirannya dan pergi ke negeri jauh, bekerja sebagai tenaga kerja wanita di Arab Saudi. Keputusan itu bukanlah hal yang mudah. Ibunya yang sudah tua tak berhenti menitikkan air mata, meratapi kepergian anak satu-satunya. "Nak, kau yakin dengan pilihanmu?" tanya ibunya dengan suara bergetar. Siti hanya bisa mengangguk, menahan air mata yang siap meleleh. "Aku harus, Bu. Hanya ini cara agar kita bisa hidup lebih baik," jawabnya pelan, meski hatinya berbisik bahwa ia juga takut akan apa yang menantinya di negeri orang. Hari keberangkatan tiba. Pelukan hangat ibunya di pagi yang dingin itu adalah yang terakhir kali ia rasakan sebelum memasuki bandara. Siti berusaha keras menahan rasa takut dan cemas yang mulai merambati hatinya. Perjalanan udara yang panjang menambah kegelisahannya. Pesawat yang membawa harapan dan impiannya kini melintasi lautan luas, membawanya ke dunia yang sama sekali asing. Setibanya di Arab Saudi, Siti merasa seperti terjatuh ke dalam jurang yang dalam dan gelap. Suasana di sana begitu berbeda, bahasa yang tidak ia pahami, budaya yang asing, serta wajah-wajah yang tak ia kenal menambah perasaan terasing yang mencekik. Namun, Siti tahu ia tidak boleh menyerah. Ia harus kuat demi keluarganya yang menunggu di tanah air. Majikan tempatnya bekerja adalah keluarga kaya raya. Rumah mereka sangat besar, dengan lorong-lorong panjang dan kamar-kamar mewah yang membuat Siti merasa kecil dan tak berdaya. Tugasnya adalah mengurus seluruh pekerjaan rumah tangga, dari membersihkan setiap sudut rumah, memasak, hingga mengurus keperluan sehari-hari majikannya. Setiap hari ia bekerja tanpa henti, dari pagi buta hingga larut malam. Tak jarang Siti merasa tubuhnya lelah luar biasa, namun ia selalu memaksakan diri untuk bangkit dan terus bekerja. Namun, di balik semua kesibukan itu, ada sesuatu yang mengusik hatinya. Majikan laki-laki, Tuan Ahmed, sering memandangnya dengan cara yang aneh. Awalnya, Siti menganggapnya sebagai khayalan semata, mungkin karena rasa lelah yang membuat pikirannya kacau. Namun, semakin hari tatapan itu semakin terasa nyata dan mengancam. Ahmed seringkali memberikan perhatian yang berlebihan padanya, sebuah sikap yang tidak biasa di antara majikan dan pembantu. Siti berusaha mengabaikan perasaan tak nyaman itu, namun Ahmed terus mendekat. Ketika rumah sepi dan hanya ada mereka berdua, Ahmed kerap kali mengajaknya berbicara dengan nada yang manis dan penuh godaan. "Kamu cantik, Siti. Seharusnya kamu tidak perlu bekerja sekeras ini," bisik Ahmed suatu malam, membuat jantung Siti berdegup kencang. Ketakutan mulai menguasai Siti. Ia tahu ini adalah situasi yang berbahaya, namun ia tak tahu harus berbuat apa. Setiap kali Ahmed mendekat, Siti merasa dirinya terpojok, seperti domba yang dikepung serigala. Siti tak punya tempat untuk lari atau bersembunyi. Ia berada di negeri orang, jauh dari keluarga dan teman-teman yang bisa menolongnya. Ia merasa terkepung oleh keadaan. Satu malam, ketika istri Ahmed sedang keluar rumah, Siti mendapati dirinya dalam situasi yang tak lagi bisa ia hindari. Ahmed semakin berani, mendekatinya dengan kata-kata manis yang menyudutkan. "Tak ada yang perlu kau takutkan, Siti. Aku bisa memberimu lebih dari yang kau bayangkan," bisiknya sambil meraih tangan Siti. Perasaan takut dan tak berdaya menguasai Siti, membuatnya tak mampu berpikir jernih. Malam itu, di bawah tekanan yang begitu besar, Siti akhirnya menyerah. Ia merasa seperti sebuah boneka yang dikendalikan oleh tali tak terlihat, tanpa kekuatan untuk melawan. Hatinya hancur, dan air mata mengalir tanpa bisa ia hentikan. Semua impian dan harapan yang dulu ia bawa dari kampung halaman kini seolah pudar, digantikan oleh rasa bersalah dan kehancuran. Ketika fajar menyingsing, Siti merasa dunia yang ia kenal telah berubah. Hidupnya yang sederhana dan penuh harapan di desa kecil yang ia tinggalkan kini terasa seperti mimpi yang tak akan pernah bisa ia raih kembali. Semua berubah menjadi kenyataan pahit yang harus ia hadapi seorang diri, di tanah yang jauh dari rumah. Dengan hati yang perih, Siti hanya bisa berharap bahwa apa yang telah terjadi tidak akan menghancurkan seluruh hidupnya.
Namun jauh di dalam hatinya, ia tahu bahwa bayang-bayang masa depan yang kelam sudah mulai menghampirinya, dan tidak ada jalan kembali. Hari-hari berikutnya setelah malam yang kelam itu terasa seperti siksaan batin bagi Siti. Ia tak bisa mengusir perasaan berdosa dan malu yang terus menghantui pikirannya. Setiap kali ia melihat Ahmed, hatinya diliputi ketakutan dan kebencian, namun juga rasa tak berdaya yang membuatnya terjebak dalam lingkaran setan. Siti berusaha menjalani tugasnya seperti biasa, namun ada sesuatu yang berubah dalam dirinya, sesuatu yang telah direnggut paksa oleh keadaan. Ahmed, di sisi lain, tampak semakin nyaman dengan situasi yang telah ia ciptakan. Sikapnya terhadap Siti berubah menjadi lebih intim, seolah-olah hubungan terlarang itu adalah sesuatu yang wajar. Ia tak lagi ragu untuk menyentuh Siti ketika mereka berdua berada di dalam rumah yang sunyi. Siti hanya bisa menahan napas, berharap bahwa semua ini hanyalah mimpi buruk yang akan segera berakhir. Namun, malam-malam panjang di rumah itu terus berlanjut, dan Ahmed semakin sering mendekati Siti. Ia memberikannya hadiah-hadiah kecil, cincin, kalung, dan perhiasan lain, seolah-olah benda-benda itu bisa menutupi luka di hati Siti. "Ini semua untukmu, Siti. Anggap saja ini sebagai ungkapan terima kasihku," kata Ahmed sambil menyelipkan gelang emas di pergelangan tangan Siti. Siti hanya bisa menatap benda itu dengan perasaan hampa, tak mampu menolak namun juga tak bisa menerima dengan tulus. Di tengah semua itu, Siti menyadari ada perubahan lain yang terjadi pada dirinya. Tubuhnya mulai merasakan gejala yang aneh, mual di pagi hari, kelelahan yang luar biasa, dan rasa pusing yang datang tanpa sebab. Awalnya, ia mengira ini hanya akibat stres dan beban pikiran, namun gejala itu semakin intens seiring berjalannya waktu. Kecurigaan mulai merayapi benaknya, dan dengan perasaan takut, ia membeli tes kehamilan. Saat garis merah muncul di alat itu, dunia Siti seolah runtuh. Ia terduduk di lantai kamar mandi, tak percaya dengan apa yang dilihatnya. "Tidak, ini tidak mungkin," gumamnya pelan, namun kenyataan pahit itu terus menghantamnya tanpa ampun. Ia hamil, dan ayah dari anak yang dikandungnya adalah majikannya sendiri. Siti merasakan gelombang ketakutan yang menguasai seluruh tubuhnya. Apa yang harus ia lakukan? Kemana ia harus pergi? Bagaimana jika rahasia ini terbongkar? Malam itu, Siti tak bisa tidur. Pikiran tentang masa depan yang suram membuatnya terjaga hingga pagi. Ketika akhirnya ia memutuskan untuk memberitahu Ahmed tentang kehamilannya, hatinya diliputi perasaan campur aduk. Ia tak tahu bagaimana Ahmed akan bereaksi, namun ia tak punya pilihan lain. Rahasia ini terlalu besar untuk dipendam sendiri. Saat Ahmed pulang malam itu, Siti mengumpulkan semua keberanian yang ia miliki dan menghampirinya. "Tuan, ada sesuatu yang perlu saya bicarakan," katanya dengan suara bergetar. Ahmed memandangnya dengan alis terangkat, namun ia tidak menolak. Siti menarik napas dalam-dalam, mencoba mengendalikan gemetar di bibirnya. Saya hamil," ucapnya, dan kata-kata itu terasa seperti palu yang menghantam dirinya sendiri. Wajah Ahmed berubah seketika. Mata yang sebelumnya lembut dan menggoda kini menatap Siti dengan dingin dan keras. "Apa maksudmu, Siti?" tanyanya dengan nada datar, seolah tak percaya dengan apa yang didengarnya. Siti menunduk, merasa seluruh tubuhnya bergetar. "Saya hamil, Tuan. Dan anak ini adalah anak Anda." Keheningan menyelimuti ruangan itu. Ahmed berdiri terpaku, berusaha mencerna kata-kata Siti. Untuk pertama kalinya, Siti melihat ketakutan di mata majikannya. "Kau gila, Siti. Ini tidak boleh terjadi," desis Ahmed akhirnya, suaranya penuh amarah yang ditahan. "Kau harus merahasiakan ini, mengerti? Jangan pernah biarkan istri saya tahu, atau kita berdua akan hancur." Siti hanya bisa mengangguk, air mata mengalir tanpa henti di pipinya. Ia tahu bahwa Ahmed tidak peduli pada perasaannya, tidak peduli pada kehidupan yang kini tumbuh di dalam dirinya. Yang ada di benaknya hanyalah bagaimana menjaga rahasia ini tetap terkubur dalam-dalam. Namun, Siti tidak bisa menghilangkan bayangan bahwa suatu saat, kebenaran akan terungkap dengan cara yang paling menyakitkan. Malam demi malam berlalu dengan ketegangan yang terus meningkat. Siti menjalani hari-harinya dalam ketakutan, selalu waspada akan setiap gerakan Aisyah, istri Ahmed. Ia takut jika wanita itu akan mencium sesuatu yang mencurigakan, meski Aisyah tampaknya lebih sibuk dengan kehidupannya sendiri. Siti tahu bahwa waktunya semakin sedikit.
Kehamilannya akan segera terlihat, dan saat itu tiba, ia tak lagi bisa menyembunyikan kenyataan yang mengerikan ini. Namun, yang membuat Siti semakin tertekan adalah kenyataan bahwa ia harus tetap tinggal di rumah itu, melayani Ahmed dan Aisyah seperti biasa, meski hatinya diliputi rasa takut dan benci. Setiap kali ia melihat cermin, ia merasa seperti orang asing yang terperangkap dalam tubuhnya sendiri. Perutnya yang mulai membesar adalah pengingat yang terus-menerus tentang dosa yang tak bisa ia hapus. Di balik tembok rumah mewah itu, Siti merasa seperti burung yang terperangkap dalam sangkar emas. Ia tak bisa lari, tak bisa berteriak, hanya bisa menerima nasib yang tampaknya tak berpihak padanya. Namun, di tengah kegelapan itu, ada satu hal yang membuatnya bertahan, cintanya pada anak yang kini ia kandung. Ia tahu bahwa anak ini adalah bagian dari dirinya, sebuah nyawa yang tak bersalah yang harus ia lindungi. Dengan tekad yang semakin kuat, Siti mulai merencanakan masa depan. Ia tak akan membiarkan anaknya tumbuh dalam keadaan seperti ini. Meskipun ia tak tahu bagaimana caranya, ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan keluar dari situasi ini, membawa anaknya ke tempat yang aman, jauh dari pengaruh Ahmed dan Aisyah. Di dalam hatinya, Siti menyimpan harapan bahwa ia masih bisa menemukan jalan keluar, meski jalan itu tampak begitu samar di tengah kegelapan yang mengelilinginya. Pagi itu, Siti terbangun dengan perasaan cemas yang tak biasa. Perutnya yang semakin membesar kini mulai menimbulkan rasa tak nyaman, namun bukan hanya itu yang membuatnya gelisah. Sejak percakapan terakhir dengan Ahmed, setiap detik terasa seperti detak bom waktu yang siap meledak kapan saja. Namun, yang tak ia sangka adalah bahwa hari itu, ia akan menemukan sesuatu yang mengubah pandangannya tentang kehidupan yang ia jalani di rumah megah ini. Aisyah, istri Ahmed, sibuk mempersiapkan diri untuk arisan bulanan yang akan diadakan di rumah mereka. Suara gemerincing perhiasan, lantunan tawa yang terpaksa, dan aroma parfum mahal memenuhi udara. Aisyah adalah wanita yang selalu tampak sempurna di mata orang lain. Namun, bagi Siti yang sudah cukup lama bekerja di rumah itu, ada sesuatu yang aneh dan dingin dalam diri Aisyah. Sesuatu yang membuatnya merasa bahwa senyuman manis di wajah majikannya itu hanyalah topeng belaka. Saat tamu-tamu mulai berdatangan, Siti mengamati dari kejauhan. Para wanita kaya yang datang dengan pakaian mewah dan riasan tebal segera tenggelam dalam obrolan dan tawa palsu. Mereka berbicara tentang liburan mewah, perhiasan mahal, dan kehidupan yang tampaknya begitu sempurna. Namun, Siti tahu bahwa di balik semua itu, tersembunyi rahasia gelap yang tak pernah diungkapkan di hadapan umum. Di tengah hiruk-pikuk arisan, Siti dipanggil oleh Aisyah untuk membawa minuman ke ruang tamu. Saat ia berjalan menuju meja tempat para wanita itu berkumpul, ia mendengar percakapan yang membuat darahnya berdesir. "Jadi, kapan kau akan bertemu dengan berondongmu lagi?" tanya seorang wanita dengan nada menggoda. Aisyah hanya tertawa kecil sambil mengangkat bahunya. "Nanti malam, mungkin. Kau tahu, suamiku selalu pulang larut. Aku punya waktu lebih dari cukup." Jantung Siti berdegup kencang mendengar kata-kata itu. Ia menundukkan kepalanya, berusaha menyembunyikan keterkejutannya saat ia menyajikan minuman. Seluruh tubuhnya gemetar, namun ia harus tetap tenang. Setelah itu, ia segera pergi ke dapur, mencari tempat untuk menenangkan diri. Apakah yang baru saja ia dengar itu benar? Apakah Aisyah juga berselingkuh? Ketika arisan berakhir, rumah itu kembali sunyi. Siti membersihkan sisa-sisa pesta sambil merenungkan apa yang baru saja ia temukan. Rasa takut dan benci terhadap Ahmed kini bercampur dengan kebingungan dan rasa tak percaya terhadap Aisyah. Majikannya yang tampak sempurna itu ternyata memiliki sisi gelap yang sama mengerikannya. Apakah ini benar-benar dunia yang ia tinggali? Dunia di mana setiap orang memiliki rahasia busuk yang disembunyikan di balik senyuman dan kata-kata manis? Malam itu, saat semua orang sudah tidur, Siti tak bisa menahan rasa ingin tahunya. Ia mengendap-endap ke ruang kerja Ahmed, tempat yang jarang ia masuki. Di sana, ia mencari sesuatu yang bisa memberinya jawaban, meskipun ia tak tahu pasti apa yang ia cari. Ketika ia membuka laci meja Ahmed, ia menemukan sesuatu yang membuat hatinya semakin hancur. Sebuah buku catatan kecil, dengan tulisan tangan Ahmed di halaman-halamannya. Dalam catatan itu, Ahmed menulis tentang perselingkuhannya, namun bukan hanya itu, di dalamnya juga terdapat nama-nama wanita lain yang pernah ia dekati selama ini. Siti tertegun, merasa seperti ditikam berkali-kali oleh kenyataan yang menyakitkan.
Bukan hanya ia yang menjadi korban, ada banyak wanita lain yang juga terjerat dalam perangkap Ahmed. Dunia ini, pikirnya, benar-benar penuh dengan kebohongan. Namun, buku catatan itu juga mengungkap rahasia Aisyah. Di salah satu halaman, Ahmed menulis tentang kecurigaannya bahwa Aisyah memiliki hubungan gelap dengan pria lain, dan bahkan menyewa gigolo untuk memuaskan hasratnya yang tak terpuaskan. Ahmed mengetahui hal ini namun memilih diam, karena ia sendiri tidak bersih dari dosa yang sama. Rahasia kalau mereka terikat dalam ikatan pernikahan yang rusak, dan Siti kini terperangkap di tengah-tengahnya. Siti menutup buku catatan itu dengan tangan yang gemetar. Ia merasa muak dan jijik pada kedua majikannya. Mereka hidup dalam kepalsuan, saling menyakiti namun tetap berpura-pura di hadapan dunia. Ia merasa terjebak, tak tahu bagaimana caranya keluar dari lingkaran kebusukan ini. Namun, di balik semua itu, Siti tahu bahwa ia harus bertahan demi anak yang dikandungnya. Hari-hari berikutnya, Siti hidup dalam bayang-bayang rahasia yang semakin berat. Ia tidak bisa lagi melihat Ahmed dan Aisyah dengan cara yang sama. Setiap kali ia berada di dekat mereka, ia merasa seperti akan meledak oleh rasa benci yang membara di dalam hatinya. Namun, ia harus menahan diri, menjaga rahasia itu tetap tersembunyi demi keselamatannya sendiri. Namun, Siti sadar bahwa rahasia ini tidak bisa disimpan selamanya. Cepat atau lambat, sesuatu akan terjadi yang memaksa semuanya terungkap. Dan ketika saat itu tiba, Siti harus siap menghadapi apapun yang akan terjadi. Ia tahu bahwa hidupnya di rumah ini akan segera berubah, namun bagaimana dan kapan itu akan terjadi, ia belum bisa memastikan. Yang ia tahu hanyalah bahwa ia harus bertahan, demi dirinya sendiri dan demi anak yang tak bersalah yang kini tumbuh di dalam rahimnya. Malam itu, Siti merasa tubuhnya semakin lemah, tetapi pikirannya berputar-putar tanpa henti. Beban rahasia yang ia ketahui membuatnya merasa seperti berjalan di tepi jurang yang setiap saat bisa meruntuhkan seluruh kehidupannya. Kehamilannya semakin terlihat, dan ia khawatir Aisyah akan menyadarinya lebih cepat daripada yang ia duga. Siti tahu, ia tidak bisa menyembunyikan kenyataan ini lebih lama lagi. Kegelisahan ini terus membayanginya, seolah tak memberinya ruang untuk bernapas. Sementara itu, Aisyah kembali menunjukkan sisi dirinya yang penuh misteri. Meskipun terlihat sibuk dengan kehidupan sosialnya yang gemerlap, Siti tak bisa mengabaikan fakta bahwa majikannya itu semakin sering pulang larut malam. Aisyah selalu pulang dengan wajah yang puas, namun ada sesuatu yang hampa dalam pandangannya. Di balik senyuman manis yang ia tunjukkan di hadapan orang-orang, ada kegelapan yang semakin pekat. Suatu malam, Siti tak bisa tidur. Perutnya yang semakin membesar mulai membuatnya sulit berbaring dengan nyaman. Ketika ia akhirnya menyerah pada kantuk yang terus menyerangnya, suara pintu depan yang terbuka secara perlahan membangunkannya. Aisyah baru pulang, dan kali ini lebih larut dari biasanya. Dari celah pintu kamarnya, Siti mengintip untuk melihat apa yang sedang terjadi. Aisyah tampak berbisik dengan seseorang di teleponnya. Suara yang teredam membuat Siti tidak bisa menangkap semua percakapan, namun dari nada suaranya, jelas bahwa Aisyah sedang berbicara dengan seseorang yang spesial. Dengan hati-hati, Siti membuka pintu kamarnya sedikit lebih lebar, berharap bisa mendengar lebih banyak. Namun, langkah kaki Aisyah yang mendekat membuat Siti mundur dan menutup pintu dengan cepat. Perasaan terancam dan ketakutan mulai merasuk ke dalam diri Siti. Ia tahu terlalu banyak tentang kehidupan pribadi majikannya, dan kenyataan ini menempatkannya dalam bahaya besar. Bagaimana jika suatu hari nanti, Aisyah mengetahui rahasia Siti? Bagaimana jika Ahmed menyadari apa yang telah terjadi di antara mereka? Pertanyaan-pertanyaan ini terus menghantui pikirannya, menambah beban yang sudah begitu berat di pundaknya. Namun, Aisyah sepertinya masih terjebak dalam permainannya sendiri. Ia terus menjalani kehidupan malamnya, menyewa gigolo muda untuk memuaskan hasrat yang tidak pernah terpuaskan. Siti mengetahui ini dari bau parfum pria yang tidak dikenalnya dan jejak lipstik yang tertinggal di tisu kamar mandi Aisyah. Kehidupan ganda majikannya itu semakin menggelapkan hati Siti, menambah rasa jijik yang sudah ia rasakan sejak lama. Beberapa hari kemudian, Siti tak dapat menghindar lagi dari kenyataan yang semakin menghantuinya. Ketika ia sedang membersihkan kamar Aisyah, ia menemukan sebuah undangan pesta di atas meja rias. Undangan itu adalah untuk sebuah acara eksklusif yang hanya dihadiri oleh wanita-wanita kaya seperti Aisyah. Namun yang mengejutkan Siti adalah,
Di pojok undangan itu, tertulis nama seseorang yang sangat ia kenal, nama seorang gigolo yang sering disebut-sebut dalam percakapan para tamu arisan. Dengan perasaan berdebar, Siti menyadari bahwa majikannya akan menghadiri pesta tersebut, sebuah pesta yang mungkin akan mempertemukan rahasia Aisyah dan dirinya sendiri. Jika Aisyah mengetahui bahwa Siti hamil, apalagi hamil oleh suaminya, tidak ada yang bisa menjamin keselamatan Siti. Mimpi buruk itu semakin mendekat, seolah-olah hanya menunggu saat yang tepat untuk menghancurkan segalanya. Pada malam pesta itu, Siti merasa perutnya semakin berat, tanda-tanda bahwa waktu persalinannya semakin dekat. Ketika ia berjalan dengan hati-hati menuju dapur, ia mendengar suara Aisyah yang berbicara dengan seorang pria di ruang tamu. Pria itu bukan Ahmed, suaranya terlalu muda dan lembut. Siti berhenti di balik pintu, mendengarkan dengan saksama. "Aku tidak bisa bertahan lama lagi dalam pernikahan ini," kata Aisyah dengan nada rendah. "Ahmad semakin mencurigai sesuatu, dan aku tidak bisa membiarkan dia mengetahui tentang kita. Kau tahu apa yang dia lakukan pada orang yang menentangnya?" Pria itu hanya menjawab dengan anggukan yang terdengar samar. "Aku akan menunggumu di hotel, seperti biasa," katanya, sebelum meninggalkan rumah melalui pintu belakang. Siti tidak tahu harus merasa lega atau semakin takut. Aisyah terjebak dalam jaringannya sendiri, namun Siti tahu bahwa jika Aisyah jatuh, dia juga bisa ikut terseret. Setelah pria itu pergi, Aisyah kembali ke kamar dengan langkah berat. Siti segera bersembunyi di sudut yang gelap, berharap Aisyah tidak menyadari kehadirannya. Dalam hati, Siti bertanya-tanya sampai kapan ia bisa bertahan dalam situasi ini. Hidup di tengah-tengah kebohongan dan ketakutan membuatnya merasa semakin tertekan. Namun, ia juga tahu bahwa ia harus tetap bertahan demi anak yang sedang dikandungnya. Ketika Aisyah akhirnya pergi ke pesta yang ditunggu-tunggu, Siti merasa lega. Malam itu, rumah terasa lebih sepi dan sunyi daripada biasanya. Siti duduk di ruang tengah, merenungkan semua yang telah terjadi. Ia merasa seperti seorang tahanan dalam penjara yang ia ciptakan sendiri, terjebak di antara dua dunia yang sama kelamnya. Namun, di tengah kebingungan itu, Siti merasakan sesuatu yang lain, sebuah tekad baru yang mulai tumbuh di dalam dirinya. Ia tahu bahwa ia tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang ketakutan. Waktu persalinannya semakin dekat, dan ia harus segera mengambil keputusan yang tepat sebelum semuanya terlambat. Apakah ia akan melarikan diri dari rumah ini? Ataukah ia akan menghadapi segala konsekuensi yang mungkin terjadi? Siti belum tahu jawabannya, namun ia sadar bahwa waktunya semakin sedikit. Di balik semua kegelapan yang melingkupi hidupnya, Siti mulai merasakan secercah cahaya yang membimbingnya. Ia tahu bahwa ia harus berani menghadapi apapun yang akan datang, demi masa depan dirinya dan anaknya. Siti menarik napas panjang, mengumpulkan semua keberanian yang ia miliki. Keputusan besar sedang menantinya, dan ia harus siap untuk memilih jalan yang akan ia tempuh. Ketika fajar mulai menyingsing, Siti duduk di kursi ruang tamu, matanya tak pernah terpejam sepanjang malam. Pikirannya dipenuhi oleh kekacauan yang telah ia coba redam selama ini. Aisyah belum pulang dari pesta, dan Siti tahu ini mungkin adalah satu-satunya kesempatan yang ia miliki untuk menyusun rencana. Ketakutan dan kebingungan tak lagi bisa menahannya. Tekanan demi tekanan yang selama ini ia tahan mulai membebani batinnya. Di dalam dirinya, Siti merasakan tendangan kecil dari bayi yang sedang dikandungnya. Itu seperti sebuah pengingat bahwa ia tidak hanya berjuang untuk dirinya sendiri. Anak ini adalah alasan utama baginya untuk bertahan, untuk melindungi apa yang tersisa dari harapannya. Siti tahu, jika ia tidak segera pergi, hidup mereka akan terjebak dalam bayang-bayang kebohongan yang terus menghantuinya. Dengan hati-hati, Siti mulai mengemasi barang-barang miliknya yang sedikit, mempersiapkan diri untuk meninggalkan rumah itu untuk selamanya. Langkah ini mungkin adalah yang paling berat dalam hidupnya, namun ia tahu bahwa ia tidak punya pilihan lain. Keputusan ini bukan lagi sekadar untuk menyelamatkan dirinya sendiri, tapi juga masa depan anaknya. Ia merasa kuat, meski ketakutan masih menyelinap di sela-sela keberaniannya. Sementara itu, jauh dari rumah, Aisyah terbangun di sebuah kamar hotel. Rasa pusing akibat pesta semalam masih terasa, namun pikirannya langsung dipenuhi oleh kecemasan. Ia tahu bahwa sesuatu sedang berubah di rumahnya, namun ia tidak bisa menempatkan jari pada apa yang salah. Bayangan Ahmed, suaminya, semakin mendominasi benaknya. Jika ia tahu tentang perselingkuhannya, hidupnya akan berakhir dalam sekejap.
Pikiran itu membuat Aisyah gelisah. Ia tidak bisa terus menjalani hidup seperti ini. Kecemasannya semakin memuncak ketika ia menyadari bahwa Siti mungkin menjadi ancaman. TKW yang selama ini ia anggap hanya sebagai pelayan ternyata menyimpan rahasia yang lebih dalam. Ketika pulang nanti, Aisyah bertekad untuk mengakhiri segala kemungkinan yang bisa merusak hidupnya. Di rumah, Siti telah selesai berkemas. Hanya beberapa potong pakaian dan barang-barang pribadi yang ia bawa. Hati kecilnya berbisik bahwa ia harus pergi sekarang, sebelum semuanya menjadi lebih rumit. Tetapi bagaimana dengan Ahmed? Bagaimana jika ia menemukan Siti pergi tanpa jejak? Dan bagaimana jika Aisyah mengetahui semua ini dan memutuskan untuk mengambil tindakan? Siti mencoba untuk menghilangkan rasa ragu yang terus menghantui pikirannya. Ia tahu bahwa jika ia tidak pergi sekarang, ia mungkin tidak akan pernah memiliki keberanian lagi. Dengan tekad yang bulat, Siti membuka pintu depan, meninggalkan rumah yang telah menjadi sumber penderitaannya. Ia berjalan cepat menuju jalan utama, dengan harapan bisa segera menemukan tumpangan yang akan membawanya jauh dari sana. Namun, nasib memiliki rencana lain. Saat Siti berjalan di bawah terik matahari pagi, sebuah mobil berhenti di hadapannya. Jantungnya berdebar kencang ketika melihat Ahmed keluar dari mobil tersebut. Wajahnya yang biasanya tenang kini terlihat penuh dengan kecurigaan. "Mau kemana, Siti?" tanyanya dengan suara yang dalam dan penuh intimidasi. Siti terhenti, tubuhnya gemetar. Semua rencana yang telah ia susun selama ini tiba-tiba hancur berantakan. Ia mencoba untuk menguasai dirinya, namun ketakutan menguasai hatinya. Saya hanya ingin pergi sebentar, Tuan," jawabnya dengan suara yang hampir tidak terdengar. Namun, Ahmed bukan orang yang mudah dibohongi. Tatapannya menyelidik, seolah-olah bisa menembus semua kebohongan. "Jangan bohong padaku, Siti. Aku tahu ada sesuatu yang kau sembunyikan," kata Ahmed sambil mendekat. Namun, kemarahan yang mendidih di dalam dirinya tidak bisa ditahan lebih lama. "Kau pikir aku akan percaya begitu saja?" teriaknya, nadanya penuh dengan amarah. Ahmed meraih lengan Siti dengan kasar, mengguncangnya dengan kekuatan yang hampir membuatnya terjatuh. "Kau berani mengkhianatiku? Kau pikir bisa lolos begitu saja?" Air mata mulai mengalir di pipi Siti. Rasa sakit dari guncangan itu membuatnya meringis. Apa yang sedang terjadi di sini? Aisyah muncul entah dari mana, tatapannya penuh dengan keterkejutan melihat suaminya dan Siti dalam situasi seperti itu. Namun, keterkejutan itu dengan cepat berubah menjadi pemahaman ketika ia menyadari perut Siti yang membesar. Keheningan menyelimuti mereka bertiga, seperti badai yang siap meledak kapan saja. Siti berdiri di tengah-tengah mereka, merasa seperti berada di ujung jurang yang tak terhindarkan. Namun, ia tahu bahwa ini bukan akhir dari segalanya. Apapun yang akan terjadi, Siti telah memutuskan untuk menghadapi semuanya dengan keberanian yang tak pernah ia kira ada dalam dirinya. Ini adalah keputusan terakhirnya, dan ia siap menghadapi konsekuensinya. Aisyah berdiri dengan tangan terlipat di dada, menatap Siti dan Ahmed dengan sorot mata tajam yang penuh amarah. Siti bisa merasakan dinginnya tatapan itu, menembus dirinya hingga ke tulang. Di dalam dirinya, ia tahu badai besar akan segera meledak, tapi tidak ada cara baginya untuk mundur sekarang. Sementara itu, Ahmed melepaskan cengkeramannya dari lengan Siti, menyadari kehadiran istrinya di tempat itu. Namun, rasa bersalah yang seharusnya ia rasakan justru tak muncul, tergantikan oleh kemarahan yang tak terkendali. Aisyah melangkah maju, menghampiri Siti dengan tatapan penuh kemarahan. "Jadi, ini yang kau lakukan di belakangku? Mengandung anak suamiku?" Suaranya rendah namun mengandung ancaman yang mematikan. Siti terdiam, mencoba meresapi setiap kata yang diucapkan Aisyah, namun mulutnya tetap terkunci. Bagaimanapun, ia tidak punya alasan untuk membela diri. Keadaan telah berbicara lebih keras dari apapun yang bisa ia katakan. Ahmed, di sisi lain, mulai merasakan penyesalan yang menyusup ke dalam hatinya. Bukan karena apa yang telah dilakukannya dengan Siti, tetapi karena rahasia yang selama ini ia sembunyikan akhirnya terbongkar. "Aisyah, dengar dulu." Ahmed mencoba berkata, namun suaranya terdengar lemah, seolah semua otoritas yang biasanya ia miliki telah hilang. Ia tahu bahwa apa yang akan datang selanjutnya bisa menghancurkan segala yang telah ia bangun selama ini. Aisyah memutar badannya, menghadapi Ahmed dengan tatapan penuh kebencian. "Aku sudah tahu, Ahmed. Aku tahu kau bukan suami yang setia.
Tapi aku tidak pernah menyangka kau akan serendah ini, ucapnya. Kata-kata itu keluar dengan rasa jijik yang begitu mendalam. Keheningan yang menyusul setelahnya bagaikan pisau yang perlahan-lahan menyayat hati Siti. Ia tidak pernah menginginkan situasi ini, namun kenyataan telah menyeretnya ke dalam pusaran yang tak bisa ia hindari. Aku tidak ingin membahas ini di depan dia, lanjut Aisyah sambil menunjuk ke arah Siti dengan pandangan menghina. Kita akan selesaikan ini di rumah. Tanpa berkata apa-apa lagi, Aisyah berbalik dan berjalan menuju mobilnya, meninggalkan Siti dan Ahmed dalam ketegangan yang tak terucapkan. Ahmed memandang Siti sejenak, dan untuk pertama kalinya, ada sesuatu yang menyerupai kepedulian di matanya. Namun, itu hanya berlangsung sekejap sebelum ia mengikuti Aisyah ke mobil, meninggalkan Siti sendirian di jalanan yang sepi. Siti merasa lututnya lemas, tubuhnya gemetar tak terkendali. Ia tahu bahwa saat ini adalah awal dari akhir. Semua harapan yang pernah ia miliki tentang masa depan yang lebih baik hancur berkeping-keping di hadapannya. Tak ada tempat lagi baginya di rumah itu. Tidak ada tempat untuk anaknya di dalam kehidupan ini. Namun, meski dengan rasa putus asa yang menghantamnya, Siti tahu bahwa ia harus tetap bertahan, demi dirinya sendiri dan demi anak yang sedang dikandungnya. Di dalam mobil, Aisyah menatap lurus ke depan, wajahnya tetap tanpa ekspresi. Ahmad mencoba berbicara, mencoba menjelaskan atau mungkin mencari alasan, tapi Aisyah tidak memberikan kesempatan. Kau tahu apa yang akan terjadi jika orang lain tahu, kan? Kata Aisyah akhirnya, suaranya dingin. Kehormatan kita akan hancur, semua yang kita bangun akan lenyap. Kau telah menghancurkan segalanya, Ahmad. Ahmad terdiam, menyadari bahwa apa yang dikatakan Aisyah benar. Kehormatan keluarga mereka akan menjadi bahan tertawaan jika rahasia ini terungkap. Tak ada jalan kembali untuk mereka berdua. Namun, ia masih belum bisa menerima bahwa Siti adalah masalah yang harus diselesaikan dengan cara kejam. Meskipun begitu, ia tidak tahu bagaimana cara melindungi wanita yang pernah ia bodohi itu dari amukan Aisyah. Setibanya di rumah, suasana terasa lebih dingin dan mencekam daripada sebelumnya. Aisyah langsung masuk ke kamar tanpa sepatah kata pun, meninggalkan Ahmed di ruang tamu dengan pikirannya yang kacau. Ahmed duduk di sofa, mencoba menyusun langkah apa yang harus ia ambil selanjutnya. Namun, setiap opsi yang muncul di pikirannya berujung pada kehancuran, dan ia tahu bahwa apapun yang ia lakukan, situasi ini tidak akan berakhir baik. Di kamarnya, Aisyah berdiri di depan cermin, menatap bayangannya dengan tatapan kosong. Emosi yang bercampur baur di dalam dirinya membuat pikirannya semakin keruh. Rasa dikhianati oleh suami yang telah ia pertahankan dengan segala cara, termasuk mengabaikan fakta bahwa ia juga tidak setia. Ironisnya, Aisyah merasa lebih marah pada dirinya sendiri, karena membiarkan semua ini terjadi. Di dalam dirinya, sebuah keputusan mulai terbentuk, sebuah keputusan yang bisa mengakhiri segalanya, untuk semua orang. Sementara itu, di luar rumah, Siti duduk di bangku taman yang terletak tak jauh dari rumah. Ia tidak punya tempat lain untuk pergi, tidak punya siapa-siapa yang bisa ia mintai bantuan. Satu-satunya yang bisa ia lakukan adalah menunggu, meskipun ia tahu bahwa menunggu hanya akan membawa lebih banyak rasa sakit. Namun, di dalam hati kecilnya, ia masih memiliki secuil harapan bahwa mungkin, hanya mungkin, akan ada jalan keluar dari neraka yang sedang ia hadapi. Malam itu, ketika bulan tinggi di langit, Ahmed mendekati Siti di taman. Tanpa berkata apa-apa, ia memberikan Siti sebuah amplop. Ini untukmu, katanya dengan suara rendah. Siti menerima amplop itu dengan tangan gemetar, membuka dan melihat isinya. Uang tunai dalam jumlah besar, lebih dari cukup untuk membuatnya pergi jauh dari kota ini, dari negara ini jika perlu. Namun, di antara lembaran uang itu, Siti menemukan sebuah tiket pesawat, satu arah kembali ke Indonesia. Ahmed menatap Siti dengan tatapan yang penuh keputusasaan. Aku tidak bisa melindungimu di sini, Siti. Ini adalah satu-satunya cara agar kau selamat. Pergilah, dan jangan pernah kembali. Kata-kata itu terasa seperti perintah sekaligus permohonan. Di satu sisi, Siti merasa seperti dilempar keluar tanpa perasaan, namun di sisi lain, ia tahu bahwa mungkin ini adalah kesempatan terakhirnya untuk menyelamatkan diri dan anak yang dikandungnya. Siti menatap Ahmed, matanya basah oleh air mata yang tak mampu ia tahan lagi. Tanpa berkata apa-apa, ia berdiri dan melangkah pergi, meninggalkan Ahmed dan segala kenangan pahit yang melekat padanya.
Ketika ia berjalan menjauh, Siti tahu bahwa kehidupan yang dulu ia impikan telah hancur. Namun setidaknya ia masih memiliki kesempatan untuk memulai kembali, di tempat lain, jauh dari semua kegelapan yang pernah membelitnya. Dengan langkah yang semakin cepat, Siti menuju ke terminal bus terdekat, berharap bisa segera meninggalkan kota ini. Tak ada yang bisa ia bawa selain kenangan pahit dan harapan baru yang mulai tumbuh di hatinya. Namun, di dalam bayangan gelap malam, Siti tahu bahwa meskipun ia melarikan diri, bekas luka yang ditinggalkan oleh pengalaman ini akan selalu menghantuinya. Tapi, untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, ia merasa bahwa mungkin, hanya mungkin, masa depan yang lebih baik masih bisa ia raih. Siti duduk di kursi pesawat dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, ada kelegaan karena ia akhirnya meninggalkan kehidupan yang penuh kesedihan dan penghinaan. Namun di sisi lain, ketakutan akan masa depan dan anak yang dikandungnya membuat hatinya semakin berat. Pandangannya kosong menatap awan yang berarak di luar jendela, sementara pikirannya mengembara pada setiap momen yang pernah ia lalui di rumah majikannya. Perjalanan menuju kampung halaman ini, yang seharusnya membawa kebahagiaan, terasa seperti perjalanan menuju ketidakpastian. Saat pesawat mendarat di Indonesia, Siti merasa seperti asing di tanah kelahirannya sendiri. Meskipun begitu, ia sadar bahwa langkah kakinya harus terus maju. Tidak ada jalan kembali, tidak ada pilihan lain selain menghadapi kenyataan yang ada di depan mata. Dengan hati yang tertatih, ia melangkah keluar dari bandara, membawa hanya satu koper kecil dan perut yang semakin membesar sebagai bukti masa lalunya yang kelam. Setibanya di kampung halaman, Siti disambut oleh keluarganya yang tampak bingung dengan keadaan dirinya. Mereka tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di luar negeri, dan Siti memilih untuk tidak bercerita. Keluarga yang sederhana ini hanya bisa merasakan ada sesuatu yang berat sedang menghantui Siti, namun mereka tidak berani bertanya lebih jauh. Di dalam rumah yang dulu pernah menjadi tempat perlindungan baginya, Siti justru merasakan kehampaan yang menyesakkan dada. Hari-hari berlalu, dan kehamilan Siti semakin terlihat. Bisik-bisik tetangga mulai terdengar, dan Siti tahu bahwa tidak lama lagi rahasianya akan terungkap. Meski demikian, ia tetap bungkam, mengunci segala luka di dalam hatinya. Di balik senyuman tipis yang kadang ia tunjukkan, tersembunyi perasaan takut akan penolakan dari masyarakat sekitar. Ia takut akan stigma yang mungkin akan melekat pada dirinya dan anaknya yang belum lahir. Namun, kenyataan tidak bisa dihindari. Ketika seorang tetangga yang usil mulai mempertanyakan siapa ayah dari anak yang dikandung Siti, isu tersebut menyebar dengan cepat. Dalam waktu singkat, seluruh kampung sudah tahu bahwa Siti kembali dalam keadaan hamil tanpa suami. Orang-orang mulai menjauh, menolak untuk berbicara dengannya atau bahkan menatapnya. Siti merasa semakin terasing, dan kesedihannya kian dalam. Di tengah kegelisahannya, Siti merasa bahwa bayi yang ia kandung mulai bergerak dengan aktif. Setiap tendangan kecil dari dalam perutnya memberikan pengingat yang menyakitkan akan hubungan terlarang yang dulu ia jalani. Namun, bersamaan dengan rasa sakit itu, juga muncul rasa cinta yang tumbuh perlahan. Di saat-saat seperti itu, Siti mulai merasa bahwa meskipun ia ditolak oleh masyarakat, ada satu jiwa yang bergantung pada dirinya, satu alasan untuk terus hidup dan berjuang. Pada suatu malam, ketika hujan turun dengan derasnya, Siti duduk di tepi ranjangnya, termenung. Ia sadar bahwa tidak ada yang bisa diubah dari masa lalunya, namun masa depan masih berada dalam genggamannya. Dengan air mata yang mengalir di pipi, Siti berdoa, memohon kekuatan untuk menghadapi semua ini. Ia tahu bahwa anak yang dikandungnya tidak bersalah, dan anak itulah yang akan menjadi sumber kekuatan terbesarnya. Beberapa minggu kemudian, Siti mulai merasakan kontraksi. Dengan cepat, keluarganya membawa Siti ke puskesmas terdekat. Proses persalinan yang panjang dan melelahkan itu membawa Siti pada titik antara hidup dan mati. Setiap tarikan nafas, setiap dorongan yang ia lakukan, terasa seperti perjuangan untuk bertahan hidup di tengah badai yang tidak berkesudahan. Namun, di tengah-tengah rasa sakit itu, Siti memikirkan anaknya, satu-satunya harapan yang ia miliki. Akhirnya, tangisan bayi yang baru lahir memecah kesunyian malam. Siti, dengan tubuh yang lemah dan mata yang setengah terpejam, mengulurkan tangan untuk menyentuh bayi kecil yang kini berada di pelukannya. Rasa sakit yang tadi ia rasakan seakan menghilang seketika, digantikan oleh keajaiban yang tak terlukiskan.
Air matanya mengalir lagi, kali ini bukan karena kesedihan, tetapi karena kebahagiaan yang membuncah. Namun, kebahagiaan itu segera disusul oleh kekhawatiran. Bagaimana ia akan membesarkan anak ini? Apa yang akan terjadi jika orang-orang mengetahui asal-usul bayi ini? Siti menyadari bahwa perjuangannya baru saja dimulai. Meski begitu, ia bertekad untuk melindungi anaknya, apapun yang terjadi. Di dalam diri Siti, tumbuh kekuatan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya, kekuatan seorang ibu yang siap melindungi anaknya dari segala bahaya. Hari-hari pertama sebagai seorang ibu menjadi tantangan tersendiri bagi Siti. Setiap malam ia terbangun untuk menenangkan bayinya yang menangis, meskipun tubuhnya sendiri masih terasa lemah. Namun, dengan setiap senyuman yang diberikan anaknya, Siti merasa semua perjuangannya terbayar. Ia mulai melihat masa depan dengan pandangan yang berbeda, sebuah masa depan di mana ia dan anaknya bisa hidup tanpa rasa takut. Di tengah kesibukan merawat bayinya, Siti perlahan mulai kembali terhubung dengan masyarakat sekitar. Meskipun masih ada yang memandangnya dengan sinis, sebagian tetangga mulai memberikan bantuan kecil, seperti makanan atau pakaian bayi. Siti menyadari bahwa meskipun hidup ini penuh dengan cobaan, masih ada kebaikan yang bisa ia temukan. Dalam hatinya, ia berharap bahwa suatu hari nanti, semua luka ini akan sembuh, dan ia bisa menjalani hidup dengan tenang. Namun, di balik segala harapan itu, Siti tahu bahwa masa lalu tidak akan pernah sepenuhnya hilang. Setiap kali ia menatap wajah anaknya, ia diingatkan akan keputusan-keputusan yang pernah ia buat. Tapi sekarang, ia tidak lagi ingin melarikan diri. Siti bertekad untuk menghadapi masa lalu dan masa depan dengan kepala tegak, demi anak yang ia cintai dengan sepenuh hati. Waktu berlalu, namun ketakutan yang telah lama Siti coba untuk lupakan, kembali menghantuinya. Suatu pagi, saat ia sedang menyusui anaknya di beranda rumah, sebuah mobil mewah berhenti di depan gerbang. Jantungnya berdetak kencang saat ia mengenali siapa yang keluar dari mobil itu, majikan laki-laki yang menjadi sumber dari segala masalah yang kini membebani hidupnya. Wajahnya yang dulu penuh daya tarik kini tampak dingin dan penuh amarah. Ia datang bukan sebagai pria yang pernah ia kenal, tetapi sebagai sosok yang berbahaya, siap menghancurkan sisa hidupnya. Siti terdiam, tak mampu bergerak, seolah seluruh tubuhnya terperangkap dalam kegelapan masa lalu yang kembali menghantamnya. Majikannya mendekat dengan tatapan tajam yang membuat udara di sekitarnya seakan membeku. "Kamu pikir bisa melarikan diri dariku?" Suaranya rendah, mengandung ancaman yang begitu jelas. Siti menggenggam erat bayinya yang mulai gelisah, mencoba melindungi yang paling berharga dalam hidupnya. Namun, dia tahu perlindungan ini hanya sementara. Ancaman nyata sudah di depan mata, dan ia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Tanpa basa-basi, lelaki itu mendesak masuk ke dalam rumah, mencengkeram lengan Siti dengan kasar. Ia menuntut agar Siti memberikan anak mereka padanya, dengan alasan bahwa bayi itu adalah darah dagingnya dan memiliki hak untuk dibesarkan dalam kemewahan, bukan di lingkungan miskin seperti ini. Siti, yang selama ini hidup dalam ketakutan, menemukan keberanian yang tidak pernah ia duga sebelumnya. Dengan suara bergetar namun tegas, ia menolak. "Kau tidak akan pernah mengambil anak ini dariku," katanya, meskipun dalam hatinya, Siti merasakan teror yang luar biasa. Majikannya tidak terima dengan penolakan itu. Ia mengancam akan mengambil anak itu secara paksa, bahkan membawa masalah ini ke pengadilan. Siti tahu, ia tidak punya banyak pilihan. Jika sampai perkara ini dibawa ke ranah hukum, dengan kekuatan uang dan pengaruh yang dimiliki majikannya, ia bisa kehilangan segalanya. Dalam situasi ini, ia hanya bisa berharap pada satu hal, bahwa keadilan tidak sepenuhnya buta terhadap mereka yang lemah. Namun, di dalam hatinya, ia menyadari bahwa keadilan kadang tidak berpihak pada mereka yang tidak punya apa-apa. Pertarungan batin ini membuat Siti merasa semakin terpojok. Namun, sesuatu dalam dirinya berkata bahwa ia harus melawan. Ia tidak bisa membiarkan hidup anaknya diambil oleh pria yang hanya melihatnya sebagai objek, bukan sebagai seorang ayah. "Anak ini milikku," katanya lagi, kali ini dengan nada yang lebih pasti. Ia mengusir pria itu dari rumahnya, meskipun hatinya masih dipenuhi dengan ketakutan. Ketika majikannya akhirnya pergi dengan kemarahan yang membara, Siti tahu bahwa ini belum berakhir. Bayangan pria itu akan selalu ada, mengancam kedamaian yang ia perjuangkan. Setelah kepergian pria itu, Siti duduk termenung di kamar, merangkul bayinya yang terlelap di pelukannya. Air mata mengalir tanpa henti, membasahi pipinya yang pucat.
Kegelisahan merayap masuk, menutupi setiap sudut pikirannya dengan awan kelam. Ia merasa dunia semakin menekan, seakan tidak ada jalan keluar dari lingkaran penderitaan ini. Namun, di tengah-tengah keputusasaan itu, ia berjanji pada dirinya sendiri untuk tetap berdiri, untuk anaknya, untuk masa depan yang lebih baik. Malam itu, dalam kesunyian yang menakutkan, Siti memikirkan langkah selanjutnya. Ia tahu, ia tidak bisa terus tinggal di tempat ini. Majikannya pasti akan kembali, mungkin dengan cara yang lebih kejam. Namun, ia juga sadar bahwa pergi bukanlah solusi yang mudah. Kemana ia bisa lari? Kepada siapa ia bisa meminta perlindungan? Pikirannya berputar, mencari jawaban yang tampaknya tidak ada. Yang tersisa hanyalah ketakutan, dan cinta yang mendalam pada anaknya, yang menjadi satu-satunya alasan untuk terus bertahan.